SMA di Pati, Jawa Tengah mengembangkan biofungisida atau pembasmi jamur dari limbah pohon randu. Saudara, limbah kulit singkong diubah menjadi bahan pesawat terbang. Nah, inilah yang dilakukan oleh Raffi Jaya dan Suprihatin, penemu muda asal Pati, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rauf. Saya adalah salah satu guru bimbing di SMA PGRI 2 Kayen. Saya bergabung dengan SMA PGRI 2 Kayen tahun 2004. Ketika itu SMA PGRI 2 Kayen masih jauh dari harapan, siswanya sedikit, kemudian juga nakal-nakal. Belum ada sesuatu yang dibanggakan dari SMA PGRI 2 Kayen. Alhamdulillah pada tahun 2007 saya diberi kesempatan untuk selanjut studi S2 di Institut Teknologi 10 November Surabaya dan selesai tahun 2009. Ketika saya kembali ke SMA PGRI 2 Kayen, di dalam benak saya tergelitik, yaitu saya itu punya ilmu, yaitu ilmu tentang riset atau penelitian yang saya pelajari dari Surabaya. Kemudian saya berpikir bagaimana ini bisa saya aplikasikan, kemudian saya tularkan kepada siswa-siswa saya. Kemudian alhamdulillah pada tahun 2010 ini saya mulai dengan siswa saya untuk menerapkan ilmu itu. Jadi pertama ya memang banyak kendala, ya banyak kesulitan. Anak-anak yang dulunya adalah anak-anak yang gitu agak liar, harus bagaimana saya dengan dengan segala kemampuan saya untuk menjinakkan itu. Dan alhamdulillah mereka bisa kita bimbing, kita arahkan, dan ternyata hasilnya adalah di luar dugaan. Jadi anak-anak yang memiliki kemampuan yang lebih itu saya rekrut, kemudian saya bimbing untuk membuat suatu riset, di mana setelah selesai itu kita ikutkan dalam satu kompetisi. Dan tepat tahun 2011 salah satu ini ada yang bisa masuk ke tingkat nasional dan bisa memperoleh medali perunggu kalau tidak salah. Kemudian berikutnya lanjut sampai 2013, 12, 13 sampai sekarang itu anak-anak selalu bisa mengikuti event tingkat nasional dan selalu menang, bahkan juga sampai internasional juga selalu menang. Untuk tingkat internasional itu kita mulai tahun 2013 sampai sekarang. Mulai pertama kali anak-anak itu kita ajak ke Brasil, alhamdulillah juga mendapatkan medali emas. Kemudian ke Georgia juga mendapatkan medali perak. Kemudian yang paling juga pernah ke Amerika Serikat juga. Kala itu anak-anak hanya sampai pada mendapatkan penghargaan saja. Pada pagi hari saya berangkat ke sekolah, yaitu pukul 5:45. Alhamdulillah dengan bekal, yaitu saya membawa nasi bungkus itu 2, yang satu untuk sarapan pagi, nanti yang satu untuk makan siang, sehingga saya tidak perlu pulang ke rumah, sehingga waktu saya bisa efektif untuk sekolah dari pagi sampai sore hari. Setelah saya pulang dari sekolah sekitar jam 3, itu saya gunakan sela-sela waktu saya untuk ke sawah.
Jadi untuk bertani, untuk menyalurkan bakat gitu. Dengan kegiatan rutin seperti itu, alhamdulillah ya badan saya diberi sehat, kemudian selalu bisa aktivitas dan bisa membimbing anak-anak sehingga anak-anak ini bisa mendapatkan suatu keberhasilan yang di luar dugaan gitu. Sebenarnya saya motivasinya itu satu, saya itu ingin mengamalkan ilmu saya tadi, yaitu di bidang riset. Yang kedua, SMA PGRI itu adalah SMA yang berada jauh dari perkotaan. Sementara dengan persaingan lembaga pendidikan yang sekarang itu mereka saling berlomba-lomba untuk bisa menarik masyarakat. Nah, saya dengan apa yang saya miliki itu ingin mengangkat SMA, sehingga teman-teman saya yang sebagian besar adalah guru swasta ini tetap bisa mengajar dengan tenang. Jadi dengan adanya SMA PGRI ini bisa dipercaya masyarakat, itu imbasnya adalah siswanya banyak. Kalau siswanya banyak adalah teman-teman saya bisa mengajar dengan tenang, dengan nyaman, tidak berpikir untuk mencari tambahan ke sana ke sini gitu. Jadi motivasi saya hanya mengamalkan ilmu untuk kepentingan semuanya gitu. Yaitu yang paling membekas yaitu sebuah proyek yang ketika itu kita mengerjakan tidak terbayang akan menjadi viral, akan menjadi terkenal, yaitu kulit singkong yang kita jadikan bahan baku untuk industri pesawat. Dan ketika itu apresiasinya sangat luar biasa. Yang pertama yaitu dari KKND juga mengundang untuk menjadi narasumber, kemudian dari SCTV juga memberikan penghargaan, kemudian dari Jawa Pos yang bekerja sama dengan New Zealand itu mengundang anaknya sampai ke New Zealand, kemudian juga perusahaan BOSCH dari Jerman juga memberikan penghargaan untuk melihat pusat penelitian BOSCH yang ada di Jerman. Itu sangat membanggakan yang tidak bisa saya lupakan gitu. Bila istri saya, anak saya itu menyadari. Jadi kalau saya memberikan bimbingan itu, jadi saya pulang dari sekolah ke rumah itu sekitar jam 3 sore. Jam 3 sore saya nanti ke sawah. Kemudian ini jam 8 malam saya itu pergi lagi, yaitu untuk ke lab. Lah kadang sampai malam. Ya alhamdulillah istri saya juga menyadari, anak saya juga menyadari, sehingga ya alhamdulillah tidak ada masalah dengan keluarga. Itu saya sangat bersyukur itu. Karena tadi waktu saya ini adalah sangat benar-benar rapat gitu. Jadi kalau istri tidak mendukung, anak tidak mendukung ya kacau gitu, akan cekcok. Tapi alhamdulillah tidak ada masalah gitu. Karena kadang-kadang saya juga sampai malam untuk mengerjakan satu proyek dengan anak-anak itu. Jadi apa yang saya lakukan itu saya tidak berpikir sukses atau enggak, saya pokoknya bekerja itu untuk ibadah. Sehingga semua yang ada, terutama yaitu istri saya, kemudian anak-anak saya, kemudian juga ini kepala sekolah SMA PGRI, kemudian juga ketua PGRI Pati, kemudian bupati juga, kepala dinas juga, itu mereka perlu sangat saya berikan ucapan terima kasih itu. Karena tanpa mereka saya tidak bisa apa-apa. Contoh, jadi misalnya ketika saya mau membimbing anak untuk mengikuti lomba di luar negeri, itu misalnya bupati tidak mengizinkan, ya saya tidak bisa apa-apa. Saya PNS juga kepala dinas pendidikan itu tidak mengizinkan. Alhamdulillah mereka itu selalu mengizinkan saya. Itu yang saya ucapkan terima kasih. Kemudian juga Pak Suroto, setiap ada kesulitan, Pak Suroto itu kepala SMA PGRI 2 Kayen, setiap ada kesulitan itu dia selalu menghibur saya. Jadi tidak, wes Pak tenang saja, gak usah dipikir abot-abot lah. Itu yang bikin saya itu wes pokoknya saya santai gitu. Artinya tidak ada pekerjaan yang berat bagi saya. Dan prinsip tadi saya tidak merasa pernah berprestasi karena sebenarnya saya ini ibadah gitu.
Karena saya juga selama ini tidak pernah mengikuti lomba-lomba guru tidak pernah saya. Memang saya juga niat saya itu bekerja dan beribadah itu. Jadi guru itu harus sholat, tidak boleh mudah menyerah. Kemudian jangan hanya sekedar mencari uang. Karena kalau kita tidak bisa ulet, kemudian kita hanya sekedar mencari uang, maka tidak ada sesuatu yang lebih. Karena semuanya sebenarnya uang ataupun apapun itu sudah diatur oleh Allah, rezeki kita. Jadi kita tidak usah takut dengan bahwa nanti kita koron, jangan, semuanya pasangkan pada Allah. Dan yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas PGRI Semarang, UPGRIS, yang telah memberikan waktu kepada saya untuk berbagi kepada teman-teman. Mudah-mudahan UPGRIS ini bisa semakin jaya, kemudian semakin berkembang dan semakin maju, dan mudah-mudahan UPGRIS adalah menjadi salah satu universitas yang terkemuka di Jawa Tengah. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes! Terima kasih kepada para Rauf serta guru-guru di SMA PGRI 2 Kayen yang telah menginspirasi serta memotivasi kita semua. Terima kasih Pak Rauf dan para guru semuanya atas bimbingan dan motivasi yang diberikan. Terima kasih Pak Rauf dan guru-guru semuanya telah membimbing saya dan teman-teman saya. Pak Rauf menginspirasi. Terima kasih Pak Rauf yang telah menginspirasi kita semua. Terima kasih untuk Pak Rauf dan seluruh guru SMA PGRI yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Saya Winarto SPDM Hum, Ketua PGRI Kabupaten Pati sekaligus Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati. Perlu kami menyampaikan bahwa Bapak Rauf adalah salah satu guru kami yang selain aktif di kegiatan PGRI, Bapak Muhammad Rauf ini memiliki dedikasi dan prestasi yang luar biasa. Kami selaku Ketua PGRI Kabupaten Pati sangat mengapresiasi dan bangga dengan prestasi yang ditorehkan oleh guru kami ini. YPLP yang membina SMP, yang membina SMA 2 PGRI Kayen sangat membanggakan PGRI, karena di sekolah tersebut Bapak Muhammad Rauf bekerja dengan gigihnya, dengan uletnya, dengan kemampuan yang dimiliki, mampu membuat sekolah, membuat para siswa memiliki prestasi tidak hanya nasional tetapi internasional. Inilah yang mengharumkan nama Kabupaten Pati, nama SMA 2 PGRI Kayen, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dedikasi yang baik, prestasi yang baik, kami berharap bisa menginspirasi, bisa memotivasi kepada guru-guru yang lain, khususnya di Kabupaten Pati dan di Indonesia pada umumnya. Kepada rekan-rekan PGRI Kabupaten Pati, marilah kita dukung Bapak Muhammad Rauf ini di dalam melaksanakan kegiatan yang penuh dedikasi dan prestasi. Kami Ketua PGRI Kabupaten Pati sangat berterima kasih kepada UPGRIS yang akan memberikan penghargaan kepada Bapak Muhammad Rauf berupa UPGRIS Special Awards 2021. Ya, kami berharap kepada Pak Rauf, dan terutama saya sebagai orang yang dituakan di SMA PGRI Kayen ini mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga. Dan kebetulan beliaunya sebagai
insan yang beragama, jadi ya istilahnya semua itu diniati dengan niat ibadah ya. Jadi rasanya tidak terlalu berat untuk melaksanakan semua kegiatan itu, dan kami berharap karena waktu sangat terbatas sekali, maka dengan segala keterbatasan ini kami harapkan Pak Ra'uf masih tetap konsisten dan bisa tetap melaksanakan sebagai pembimbing, meskipun sebetulnya Pak Ra'uf ini sudah banyak buat kader-kader baru dari sekolahan ini juga, namun ikut sertaannya dan keterlibatannya tetap kita butuhkan untuk membimbing para pembimbing-pembimbing muda. Dan alhamdulillah para pembimbing muda yang saat sekarang ini sudah berkiprah juga di sini, ini selalu bersinergi dengan Pak Ra'uf. Jadi Pak Ra'uf itu ya sebagai pembimbing utamanya kan gitu ya, sehingga segala sesuatu apa yang diteliti di sini tidak lepas dari Pak Ra'uf. Jadi selalu dikonsulkan kepada Pak Ra'uf, sehingga memang peran Pak Ra'uf ini sangat besar terhadap keberhasilan segala sesuatu yang kaitannya dengan penelitian di SMA PGRI 2 Kayen ini. Kenalkan, nama saya Betty Sinta Indriani. Saya adalah salah satu guru di SMA PGRI 2 Kayen yang merupakan alumni dari SMA PGRI 2 Kayen juga. Bagi saya, Pak Ra'uf adalah seorang guru senior dan bapak untuk saya. Jadi aktivitas beliau selama membimbing siswa di sekolah merupakan inspirasi bagi saya untuk terus melanjutkan apa yang sudah beliau capai. Semoga apa yang dilakukan Pak Ra'uf tetap menginspirasi kami dan anak-anak untuk terus maju dan berkembang. Untuk itu saya menjadikan masalah itu masalah jadi dua, masalah dalam dan masalah luar. Masalah dalam itu dalam rumah tangga, itu khusus saya yang harus menyelesaikan atau tidak melibatkan bapak, pertolongan bapak enggak, kalau tidak istilahnya tuh kepepet gitu loh Pak. Saya ya harus mengerjakan sendiri biar bapak itu waktunya tidak harus mengurusi urusan dalam. Ya bapak khusus keluar urusan luar gitu, saya juga mendukung. Jadi istilahnya tuh coro Jawane iki ana urusan lanang, urusan wedok. Urusan wedok itu dalam rumah tangga itu urusan wedok, urusan dalam, urusan luar itu urusan lanang, ngoten lho Pak. Istilahnya tuh ya urusannya bapak, tapi saya mantu sedikit. Nanti kalau ada yang perlu membutuhkan saya, kalau enggak kan saya tidak berusaha atau saya tidak membebani gitu dengan pekerjaan saya harus bagaimana kudune ngene go Pak, kan enggak. Saya memberikan keleluasaan gimana dia mengekspresikan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Saya tidak membebani dengan pekerjaan saya sudah cukup saya sudah cukup dengan kesibukan saya di dalam rumah dan lain-lain. Jadi tidak istilahnya itu tidak membebani bapak untuk harus memperhatikan saya, itu tidak Pak. Ya saya kadang-kadang ya pengen diperhatikan juga lah. Orang-orang anak-anak udah sampai sono-sono, saya gitu. Saya kok masih jalan tuh di tempat saja Pak. Jalan di tempat saya. Dianya sudah ke sana-sana. Dari baris lari sudah jauh. Saya kok masih saya ibaratkan saya yang narik layang-layang. Saya masih di tempat, dia sudah sampai sono-sono. Tapi kendalanya kan masih saya yang pegang gitu loh Pak. Hal yang saya pelajari dari Bapak itu yaitu keuletan gitu. Jadi ketika kita dihadapkan pada suatu permasalahan atau problem, kita itu tidak boleh gampang menyerah gitu. Yang mana permasalahan itu harus kita cari solusinya. Sehingga nanti semisal tidak dapat sekali kita masih gagal, kita perlu coba beberapa kali gitu. Dan pada satu kasus yang saya
pernah ikuti atau pernah bersama Bapak itu pada waktu ketika membuat penelitian gitu. Nah, penelitian itu kita menemukan suatu titik kita kesusahan untuk mencari solusi dari riset itu. Nah, kita coba cari terus menerus, kita gali terus, dan akhirnya bisa gitu. Penelitiannya itu bisa berhasil dan diikutkan lomba dan bisa menang di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional di Brazil gitu.